Perkenalkan, saya Wanda Pitaloka, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dengan nomor NIM 13123000225. Di sini saya akan memaparkan materi yang terkait tentang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana yang dikenal sebagai istilah Stark bar feit adalah sebuah istilah yang dimana menyatakan bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Tindak pidana istilahnya tidak hanya pada stark bar feit saja, melainkan ada istilah lain yang digunakan dalam kitab undang-undang hukum pidana, yaitu menggunakan istilah delik. Unsur-unsur tindak pidana hadir untuk melengkapi suatu komponen-komponen yang harus ada pada suatu tindakan agar bisa dikatakan sebagai tindak pidana secara hukum. Di sini saya akan memaparkan mengenai unsur tindak pidana pada ajaran monistis dan ajaran dualistis, ya teman-teman. Kedua ajaran ini sangat berbeda, yang dimana pada ajaran monistis adanya perbuatan, lalu ada sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Lalu dilanjut mampu bertanggung jawab kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pada ajaran dualistis adanya suatu perbuatan, sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Lalu dilanjut dengan jenis-jenis tindak pidana. Banyak sekali jenis dari tindak pidana ini. Mari kita bahas. Pada jenis-jenis tindak pidana, ada jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, ada delik formil dan materin, ada delik dos dan copa, ada delik commission dan omission, ada delik aduan dan delik biasa. Pada delik kejahatan dan pelanggaran itu contohnya ada pada ini. Ada delik kejahatan, contohnya seperti membunuh, memperkosa, ya, karena tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan sanksi dan hukuman. Lalu contoh pada jenis tindak pidana pelanggaran itu ketika kalian melanggar tindak lalu lintas, ya, pelanggaran lalu lintas ketika kalian tidak memakai helm, menerobos lampu merah, ya. Dilanjut pada delik formal dan material. Pada delik formal ini suatu delik yang melanggar suatu ketentuan atau prosedur hukum. Contohnya, tidak memiliki izin pada suatu aktivitas tertentu. Pada delik material, ini suatu delik yang menimbulkan kerugian pada suatu individu. Contohnya nih, seperti pencurian harta benda, itu kan merugikan banget, ya. Dan dilanjut dengan delik dolus dan copa. Pada delik dolus itu suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Pada delik copa, suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa kesengajaan, ya, dengan dilakukan dengan kelalaian, ya, itu termasuk ketidaksengajaan, tapi masuk ke dalam golongan jenis tindak pidana copa. Dilanjut dengan delik commission dan omission. Pada delik commission ini suatu tindakan aktif yang melibatkan pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, nih, misalnya seperti menyebabkan cedera. Dan dilanjut pada delik omission, merujuk pada kelalaian atau kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti ketika seseorang tahu itu perbuatan jahat, perbuatan yang bahaya, tetapi tidak segera untuk dilaporkan. Lalu dilanjut dengan delik aduan dan delik biasa. Delik aduan ini suatu delik yang bisa dituntut ketika hanya ada suatu aduan. Dan pada delik biasa, ini bisa dituntut oleh pihak yang berwenang, walaupun tidak ada suatu aduan. Tindak pidana itu ada dikatakan apabila adanya sebuah mens rea dan actus reus, yang dimana mens rea itu merupakan salah satu niat dan actus reus adalah sebuah tindakan. Ketika seseorang melakukan mens rea saja tidak
bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana ketika seseorang, begitu pula ketika seseorang melakukan sebuah aktus reus saja juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana itu harus ada dua komponen tadi, yaitu sebuah mens rea dan actus reus. Contohnya seperti gini, seorang maling yang memiliki niat untuk mencuri pada rumah besar itu, tetapi digagalkan ketika melihat pemiliknya sedang berpesta di dalam. Maling tersebut tidak jadi untuk merampok isi rumah. Itu adalah sebuah tindakan yang hanya didasarkan pada niat, yang hanya memiliki niat saja untuk merampok, tetapi tidak ada actus reus, tidak ada aksi. Maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Pertanyaan terakhir nih teman-teman, apakah suatu pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana? Menarik nih, yuk kita bahas. Suatu pelanggaran kearifan lokal dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Itu tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di suatu wilayah atau yang berlaku pada suatu daerah itu. Beberapa negara memiliki undang-undangnya tersendiri dalam mengatur hal tersebut dan melindungi mengatur kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya negara. Maka dari itu perlulah dilindungi karena inilah salah satu harta kekayaan kita sebagai penerus dari generasi nenek moyang. Di sisi lain, kearifan lokal itu perlu untuk dihormati dan diatur dalam kerangka hukum yang berbeda seperti dalam undang-undang perlindungan warisan budaya atau hukum adat ya. Jadi, apakah pelanggaran terhadap kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Itu tergantung pada kerangka hukum yang berlaku di tempat tersebut dan bagaimana kearifan lokal diatur dalam kerangka hukum tersebut, karena sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mencakup keberlangsungan hidup alam, keseimbangan ekosistem, serta upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Semuanya telah diatur dan dijaga oleh negara dan sudah dikemas oleh undang-undang ya, sudah ada undang-undangnya. Jadi apakah suatu pelanggaran itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana, itu ya tergantung ya teman-teman. Kembali lagi semisal pelanggarannya seperti pengrusakan lingkungan, itu termasuk dalam tindak pidana karena merusak lingkungan. Dan sekian yang dapat saya jelaskan, dapat saya bahas dan dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesesatan ya, mungkin apabila. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir dan bertemu dengan saya sampai akhir detik ini, karena ini sudah jam 2 pagi waktunya saya tidur. Dan terima kasih, sampai jumpa.